Ini iman kami. Kalian tidak berhak untuk mengganggu gugat. Bukan itu pertanyaannya, bro. Kok kayak nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Dengerin baik-baik. Kau yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Dengerin dulu bahasa Indonesianya ya. Dengerin nih baik-baik nih. Ini sangat mudah. Lukas menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, dari mana Lukas memperoleh informasi ada seorang ibu namanya Maria melahirkan Tuhan? Siapa yang ngasih tahu Lukas? Silakan. Di awal ayat kan Lukas 1 ayat 1. Siapa? Bentar. Siapa yang ngasih tahu Lukas kalau ada namanya Bunda Maria melahirkan Tuhan? Kok berani nulis kayak gitu? Sederhana loh itu pertanyaannya. Bingung kan menjawabnya teman-teman? Udah kan Dito, bingung dia. Lanjut gantian. Nah, biar penjawab ya. Biar penjawab, bukan bingung. Assalamualaikum Jadi semuanya. begini. Nah, bro, biar aku Gantian kan Dito. ya. Aku lagi ada kerjaan dikit. Oke, siap. Jadi Nggak akan ketemu, kamu udah tahu Lukas itu, cuman itu. maksain aja. Udah. Udah tahu Nah, penyelidikan, nggak kalian tahu pula juga itu memaksakan. informasi Lukas sumbernya pun nggak dari minta mana, untuk ditanya. apalagi si Pak Camat. Lukas pun nggak bisa untuk ditanya, nggak minta. untuk Udah ditanya bicara si iman Lukas aja lah. itu. Udah Sekarang bicara iman kalian, aja sekarang. ini iman kami. Udah. Nah, kita bertanya. Ya, udah, kita Oke, bicara iman kamu ya, kalian boleh? ya. Saya tanya. Oke, aku bicara Oke. iman kamu. Kamu menyembah Yesus Oke, ya? aku dulu bicara iman kamu. Dari tadi kalian udah nanya saya. Kamu dari tadi Banyak udah ngomong, pertanyaan aku kalian sama nyimak kami. loh. Aku nyimak lo dari tadi loh. Saya Jadi kan yang belum ada bermasalah sekarang kan bertanya iman kamu, tentang karena Islam. di Bible-mu ternyata nggak ada tuh. Itu cuman asumsi aja. Nah, ini aku tanya sekarang, dasar imanmu itu kan nggak ada di Bible tuh. Nah, ini aku tanya tentang imanmu. Kamu menyembah Yesus kan? Ya, menyembah Yesus, di situ ada keterangan dan letter like bahwa ada manusia yang menyembah Yesus. Kamu baca Markus 5 nomor 6, betul itu ya? Ya betul. Nah, bunyinya di situ adalah ia melihat Yesus dari jauh. Kemudian dia berlari mendapatkannya dan menyembahnya. Tuh ada tuh oten-oten ya. Kalian punya dalil bahwa kalian menyembah Yesus, nggak salah, betul ya? Nah, secara keimanan kamu itu udah benar ngikutin Bible menyembah Yesus. Pertanyaan saya, manusia siapa yang menyembah Yesus itu? Coba, kamu tahu nggak? Coba cari tahu dulu. Gitu loh. Nah, kalau bicara iman, ada dasar di dalam Bible. Kamu mau dijawab nggak? Kamu mau Yaudah, dijawab nggak? Jangan silakan. narasi terus, Dito. Iya, silakan. Karena Silakan. Siapa orang umat-umat itu yang kalian menyembah ini, Yesus? kalau kalian semakin panjang narasi, seolah-olah kami Udah macet, jawab seolah-olah aja. kalian pintar. Siapa yang menyembah Gitu Yesus loh. itu? Iya, Nah. siapa yang menyembah Yesus itu di Bible? Yuk. Oke, sebentar ya, biar saya bukakan ayatnya ya. Ada berapa oten di bawah? Simak, nggak usah pergi kemana-mana ya. Nih, kalian diwakil sama Camat Samaria nih. Ini dasar iman itu loh. Ada Bible-nya tertulis. Menyembahnya. Nah itu. Kalian juga nyimak yang di bawah oten-oten. Buka Bible kalian. Oke, biar kita buka ayatnya ya, Dito ya. Ya. Buka di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bunyinya begini. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya. Pak Camat, 8 hari kita bicara kemudian, Markus. sebentar Dito, sebentar, Kok diam kau kamu dulu Dito. baca Yohanes? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam ruangan dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu itu tertutup.
Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, damai Hantu, sejahtera bagi gitu kan. kamu. Kemudian Thomas, dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah Hantu, tanganku gitu katanya teman-teman. dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawabnya, ya Tuhanku dan Allahku. Oke. Nah, kau potong Itu itu, penyembahan mereka yang nggak? sebut dia hantu gitu, Itu kau penyembahan potong nggak? itu ayat itu. Enggak, kita Itu penyembahan bicaranya nggak? adalah tentang iman. Itu tadi kutunjukin di Biblemu ada orang yang Ini menyembah iman Yesus. kami, ini iman Iya, Thomas. pertanyaan saya itu siapa yang iman menyembah Thomas. Yesus itu? Thomas nggak nyembah, dia cuman bilang. Nggak nyambung kau. Ya, oke. Prinsip Markus kamu 5 tentang nomor 6 kau menyembah udah baca bagaimana? belum? Saya tanya kamu. Prinsip Apa? kamu tentang menyembah kayak mana? Loh, kita nggak bicara tentang gerakan atau apapun. Ini tertulis di Biblemu, Markus 5 nomor 6. Ada manusia yang menyembahnya, menyembah Pengertian Yesus. kamu tentang menyembah bagaimana? Kenapa susah banget ya ini orang ya kalau diskusi? Bukankah mengakui Tuhan itu adalah salah satu hal menyembah? Camat, kau aminkan nggak tidak sih? Dito. Markus 5 nomor 6 itu ada manusia yang menyembah Yesus. Eh, Makanya dengerin orang ngomong, jangan keburu nyongor aja. Biar nyambung. Ya, supaya teman-teman Karena mau oten kalian yang di jago bawah. framing. Aku baca itu, kutunjukin. Apalagi kau, Kalau Dito. dasar imanmu itu ada, menyembah Yesus itu ada. Markus 5 nomor 6, kau baca di situ. Betul nggak tuh? Ini susah memang Bandi ya. Dikasih tahu yang bener loh. Itu menyembah Yesus ada di Bible. Cuman masalahnya yang kutanya, manusia itu siapa dan kenapa dia menyembah Yesus gitu loh. Banyak negatif thinking sama kita debater muslim. Kenapa kalian trauma ya? Sempet rongkok ya. Aku tahu arah kau kemana. Nah, itu namanya Aku tahu seudon. arah kau Sekarang kemana. kau baca aja Nah, dulu supaya ini diskusi ini dapat arahnya ilmu gitu loh. Ya. bahwa iblis pun tunduk kepadanya. Pertanyaan saya, manusia yang menyembah Oke. Yesus itu siapa dan kenapa dia kok menyembah Yesus? Silakan. Markus 5 nomor 6. Ini kita buka dari ayat satunya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Ini poinnya ya. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena udah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan Tuhan aku? baik. Jadi ada ya yang menyembah Anak Yesus ada Allah ya. yang maha tinggi, demi Oke. Allah jangan siksa aku. Udah puas? Oke. Manusianya tadi siapa yang menyembah Yesus itu? Orang Gerasa. Kok kayak gitu mau didikte sih, camat nih? Orang Gerasa Kang Dito yang menyembah Yesus. Kenapa dia kok menyembah Yesus? Dia kerasukan iblis Kang Dito. Kan gitu tuh, enak tuh kan? Nah, sebentar Dito. Apa lagi? Aku jelaskan ya. Yang Apa sujud, yang mau gue jelasin? yang berlari, sebentar. Yang berlari dan mendapatkan Yesus itu adalah orang Gerasa yang kerasukan iblis. Dan yang berkata, sebentar. Dan yang berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah Ini jangan mau ngomongin siksa aku. apa lagi Yang ini? berkata ini adalah, sebentar. Yang berkata ini adalah iblis yang merasuki orang Gerasa itu. Pertanyaanmu apa? Jadi itu yang menyembah Yesus manusia yang kerasukan atau iblis yang merasuki? Atau sama aja? Iblisnya. Oh, iblis yang menyembah Yesus berarti? Iya. Nah, kau menyembah Yesus juga?
Ya, Nah, apa bedanya kau sama iblis? oke. Kau apa bedanya dengan jin? Tidak akan kuciptakan manusia dan jin kecuali tunduk dan beribadah kepadaku. Apa bedanya kayak gitu? Iblis itu kan menyesatkan manusia. Loh, Apa bedanya kau sama iblis? jin di Al-Quran kau di ayat itu ada rupanya dibilang jin teman-teman. baik, jin Udah jahat. mulai gagap dia ya Allah ya Rob. Makanya. Jadi kebenaran itu kalau kalian menyembah Tahu, Yesus kalau nggak ada nggak bedanya mau kalian sama dibahas iblis. Al-Quranmu, jangan bahas Jadi, Alkitab. Apa bedanya sekarang Pak Camat sama Pak Kalian Iblis? pun tidak ada bedanya dengan jin. Apa ini bedanya Pak Camat Kalian dengan tidak Pak ada Iblis? bedanya Menyembah dengan Yesus. jin. Katolik. Yang menyembah Permisi mau iblis ini nanya, Hah? Pak Camat ini agamanya apa? Saya Kristen. Oh iya, lanjutkan Iya. sudah. Iya, jadi nggak ada bedanya ya Pak Camat. Menurut Bible, orang yang kerasukan iblis maupun iblis yang merasuki orang menyembah Yesus. Ternyata iblis yang menyembah Yesus. Kamu mengikuti iblis di dalam Itulah Bible tandanya menyembah dia. Yesus. Nah, Apa? itulah tandanya Dito bahwanya iblis pun tunduk kepada dia. Itu sama Iya, dengan poinnya yang adalah nggak ada tertulis bedanya di- kamu sama iblis. Oke, sekarang begini. Tidak ada bedanya dengan yang tertulis di Ad-Dzariyat ayat 56. Ngomong apa? Ayat Ini itu sedang bahas menjelaskan Bible. bahwa- Kenapa kau Loh. kejang-kejang? Nah, sama kan dengan Al-Qur'anmu kan? Apa bedanya Kok Al-Qur'anmu? nyamain-nyamain? Kok nyamain-nyamain? Al-Qur'anmu pun jin menyembah Tuhan Allahmu. Loh, Jin. kalau jin itu makhluk, jin belum tentu iblis. Jin belum tentu Allah setan. menciptakan jin dan manusia. Udah nggak usah bukan karena lompat gini loh. kebutuhan mereka. Kenapa sih malu? Aduh. Kamu malu dengan Bible-mu? Bukan malu. Ya kalau bukan Itulah malu, tandanya gitu. ini simak nih. Bayangkan. Kau diam dulu. Udah kau Iblis jawab. pun tunduk Konklusinya kepada dia, adalah bayangkan. kamu dengan iblis tidak ada bedanya menyembah Yesus. Nah, apa kata Yesus? Tidak ada dalam hal bedanya dengan pengajaran Ad-Dzariyat ayat 56. Apa pengajaran bedanya? dari Yesus, Ad-Dzariyat dengarkan, 56. pengajaran dari Yesus di Yohanes pasal 8 nomor 44. Bagi orang yang sama seperti iblis menyembahnya, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Sekarang kau mau ikuti Yesus? Apa bedanya kau dengan ayat ini, gitu? Apa kau mengikuti iblis? Kau mau mengikuti Yesus atau mengikuti iblis? Ternyata Oke, di sekarang sini kau begini. tadi menyepakati bahwa kau mengikuti iblis. Kau nggak sama, kau nggak ada bedanya Siapa dengan bilang? iblis. Sementara Aku Yesus nggak ada mengatakan mengikuti iblis. iblislah yang menjadi bapakmu Ini gitu loh. Ad-Dzariyat ayat 56 tidak Apa bunyinya? Apa bacaannya? Apa bacaannya? Jin. Nah, tidaklah Apa bacaannya? aku Apa bacaannya? menciptakan Gini jin. loh, kamu nggak bisa, ini. kamu nggak bisa dalam hal ini kemudian Ini. mengajak diskusi tentang Al-Quran. Kok Kau nggak nggak bisa? bisa baca. Nah, Kau nggak bisa mau baca kubacakan Al-Quran. bahasa Arabnya. Kau nggak bisa baca Bacakan bahasa Al-Quran. Arabnya. Ah, wa Sudah, ma sudah. khalaqtul Intinya kau jinna beda wal nggak sama insa iblis? illa Itu aja liya'budun. dulu. Ah, iya. Sebentar. Tidaklah Intinya ulangi aku lagi, menciptakan konfirmasikan lagi jin bahwa kamu dan iblis manusia tidak ada bedanya. kecuali untuk beribadah kepadaku. Jin Ini pun loh, beribadah kepada kenapa Tuhan jadi Allah kenapa jadi Subhanahu wa tantrum ya? Ta'ala. Kenapa jadi mendadak bego ya? Nah, inilah kalian membahas Alkitab bisa. Loh. Kami membahas Al-Quran, kalian bilang menghujat. Karena kami itu memahami gunanya bahwa diskusi Al-Quran kayak itu gini? yang berbahasa Arab. Nah, Udahlah, Iblis. sekarang Iblis gini, Iblis. Pak Al-Quran Iblis, Pak kau Iblis udah dan Pak dikupas Camat kan sama Google. aja nih. Iblis. Al-Quranmu udah dikupas Google. Iblis, udahlah. Oke, Kau sudah sekarang gini aja. mengakui bahwa kau dengan Kita sepakati iblis tidak ada bedanya. Bahwasanya Jadi, misalnya kamu orang panggil beriman, iblis, orang beriman dan sadar Udah, tidak Iblis, akan Iblis. kerasukan jin. Iblis Jadi, mengakui. Ah, Iblis. Itu orang iblis saleh tidak Dengarkan akan Iblis, dengarkan Iblis, kerasukan dengarkan jin. Iblis. Ah. Dengarkan Iblis. Bagaimana Tadi Muhammad kuterangkan yang kena sihir? Ku dengar, Aduh. ku tadi udah ku kasih tahu samamu nih poinnya ya. Ini Ad-Dzariyat. Yesus mengajarkan Tidaklah aku iblislah yang menciptakan menjadi jin bapakmu. dan Ini kenapa manusia ini? Ini kecuali kenapa untuk ini? Ibadah kepadaku berarti. Udah dia udah Islam nggak bisa dengan diskusi, jin sama mungkin aja. diganti dengan Ya? yang lain. Host bisa dibantu naikkan yang satu lagi. Ini udah Oh, mindset iya. dia. Oke, yang Kristen lagi siapa ya? Silakan. Yang Kristen lagi siapa ya? Yang ngacung. Mana? Ya. Ada nggak? Kristen nih, bahasa Bukan Jepang, Kristen, Kristen. tapi Katolik. Kristen. Oh, Katolik boleh. Oh ya, Katolik Bang Ini nih. Dito. Katolik mau Nih, Bang Dito. Kristen.
Bentar Boleh, dulu boleh, Bang Pe. boleh. Ada Nike Strip, ada Bang Ibes Nat ini ada Oke, tiga. oke, ini dulu. Yang Yang ini, perempuan dulu, yang perempuan. ntar Katolik. namanya siapa Katolik. dulu nih? Ini namanya siapa? Enggak jelas nih. Siapa? Preta. Preta. Oke, Pret. Yuk, terus Pret. Nggak mau berdebat, tapi aku cuman mau bertanya ya. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Maaf kalau Boleh. sedikit banyak. Aku Masuk baca, Islam juga boleh. Boleh, aku boleh, boleh. bacakan dulu sebentar ya. Ya, silakan. Agak Tadi banyakan Bang dikit Kores, nggak apa-apa. Bang Kores. Agak banyakan dikit nggak apa-apa. Tanyalah sebenarnya. Jangan mau disamain kayak iblis juga, Mbak siapa? Mbak Pepet. Di sini kan ada yang namanya surat An-Naml, ya kan? Hah? An-Naml. Iya. Apa itu Nah. surat An-Naml? Di Anamal Al-Quran- kali. Anamal. Ini sebentar An-Naml. saya kasih tahu ya. Anamal, jangan Anami ya, Anamal. Nama Anami. An-Namal. Oh iya, An-Naml. maaf, salah baca. Ya. Lanjut. Gini, ini bunyinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang ini aku baca sampai poin 7-nya aja. 1. Tasin, inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itu orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana dan mengetahui. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguh aku melihat api, aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam atau menghangatkan badan dekat api. Nah, yang saya tanyakan di sini, tasin itu apa? Sama apa yang dimaksud dari isi sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimangan dalam kesesatan. Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih. Aku nggak bisa baca namanya ini yang bahasa Korea itu ya. Gini Mbak, kalau dengan terjemahan, Mbak Preta. ya Mbak Preta. Kalau dengan terjemahan Anda masih belum paham, ingat terjemahan itu bukanlah Al-Quran. Terjemahan itu alat bantu fungsi kita memahami Al-Quran. Al-Quran itu yang berbahasa Bukan, ini Arab. Al-Quran, tapi ini sekalian ada itunya. Tahu, saya lebih tahu daripada Anda, dan saya mantan Iya. Katolik juga. Nanti kita dua arah ya. Saya tanya tentang Katolik ya. Saya mantan Katolik, Mbak. Oke. Saya kasih dalil supaya Anda memahami apa yang saya katakan barusan. Al-Quran bukanlah terjemahan. Silakan Anda buka di QS 12 surah Yusuf ayat 2. Bacaan Al-Qur'annya dengarkan ya, jangan kepanasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Dari situ masih kurang paham kalau Al-Quran yang bahasa Arab. Saya sudah mengerti itu, tapi yang saya Oh, sekarang udah maksudkan mengerti. di Syukurlah, sini- syukur. Ya, Saya syukur yang kalau udah mengerti, dimaksudkan syukur. di sini- Jadi saya hanya bisa meluruskan begini ya. Hmm. Mbak, sampai tadi aku lupa namanya. Mbak, kalau sudah memahami Al-Quran yang bahasa Arab, yang terjemahan adalah fungsi untuk memaknainya, bukan Al-Quran. Kalau Anda mau mengatakan di dalam Al-Quran surah An-Naml, itu perlu dikoreksi. Dalam terjemahan surah An-Naml, itu yang betul. Karena penggiringan publik itu termasuk penyesatan dalam beredukasi. Itu poinnya ya Mbak ya, supaya jangan kepleset kemudian
ini mengatakan ini Al-Quran surah An-Naml tapi yang dibaca bahasa Indonesianya, itu salah ya. Jadi poin ini harus Mbak Wepreta itu ya, ini ambil pengalaman mempelajari Al-Quran itu dari terjemahan boleh, tapi terjemahan bukan Al-Quran. Kalau mendapatkan di surah An-Naml tadi masih belum paham, Anda menggunakan aplikasi apa? Ada tafsir Jalalain, tafsir Muyasyar, tafsir Ibnu Katsir. Anda akan mendapatkan jawabannya. Apa yang dimaksud terjemahan ini? Saya rasa itu tidak perlu lagi saya harus menjawab dan membantah, karena konsep dalam bertanya pun Anda salah, gitu ya. Oke, sudah terjawab Mbak? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini saya sekarang balik lagi bertanya kepada Mbak Boleta sebagai seorang yang sangat disiplin dalam beragama, yaitu orang Katolik ya. Setiap minggu sekali, tepatnya di hari Sabtu, melakukan pengakuan dosa kepada pastor. Pastor itu dianggap sebagai Tuhan juga kan gitu ya. Tapi pertanyaan saya bukan itu, karena ini membahas tentang biblika atau kitab pedoman beragama. Kenapa hukum Taurat di orang Katolik tidak dilaksanakan? Alasannya kenapa? Mbak Preta, Mbak Preta, halo, dia ini mau belajar kayaknya. Udah pergi dia. Iya, dia nggak mau ini cepat ya, mau belajar ya, tanya-tanya Dia mau aja. belajar dari pertanyaannya itu, kita kan bisa ambil paham. Dia membaca terjemahannya, dia bertanya apa itu Yasin dan apa yang dimaksudkan dengan yang orang-orang terlena oleh nikmat dunia. Sebenarnya itu hanya ingin tahu aja Bang. Ya, paham, akhi, semuanya paham ya. Jangan kemudian menjadi hal baru perselisihan dari kita. Saya tahu apa Kalau yang saya sudah lakukan. mendapatkan jawabannya itu, ya sudah menjadi keyakinan Anda di situ gitu. Apa yang diperselisihkan. Intinya saya mantan Katolik, saya lebih tahu tentang mereka. Itu poinnya ya. Jadi untuk mau belajar Al-Quran, sementara dia masih belum tahu di kekatolikan, apa sih, kenapa sih kok di dalam gereja masih ada patung? Ya Anda tahu kan, itu saya Katolik juga Bang. Jadi kan di Katolik itu sebenarnya tidak mau berdebat ya, hal-hal begini itu tidak perlu Yes, diperdebatkan. oke. Gitu kan. Sekarang Anda yang jawab, kenapa di Katolik tidak melaksanakan hukum Taurat? Sebetulnya gini ya, saya juga Katolik, saya juga memang ya hanya mengimani berdasarkan turun temurun saja ya. Untuk memahami di kekatolikan itu ya memang saya tidak terlalu inilah gitu. Jadi intinya itu ya kita menjalankan iman itu berdasarkan memang sudah menjadi keyakinan kita pribadi seperti itu gitu. Jadi saya rasa kalau pertanyaannya kenapa tidak menjalankan apa tadi, kitab Taurat ya, Hukum Taurat. hukum Taurat. Itu hukum Taurat itu kan memang saya rasa itu sudah zamannya sudah dulu ya, seperti itu gitu kan. Jadi kita di Katolik sebenarnya itu kan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya itu. Gitu. Jadi apa yang menjadi Oke, jawabannya cuma satu Pak. Saya hanya ngetes aja. Kalau Anda tidak tahu, bilang aja nggak tahu. Kalau tahu, bilang tahu. Karena hanya pastor dan romo yang boleh menerangkan tentang biblika atau alkitabiah ya. Itu poinnya yang Anda sampaikan. Saya di sini menjadi guru buat Anda. Karena saya mantan Katolik, saya pembaca Bible dari Katolik yang jumlahnya 73, dikurangi oleh Protestan menjadi 66. Kenapa orang Protestan tidak mengambil yang 7 itu? Karena ada untuk pelarangan penjalanan hukum Taurat. Letak dalilnya ada di 1 Makabe pasal 1 ayat 56-57. Ini intinya mungkin apa ya, situasi. Situasi apa? Bukan. Jangan berasumsi dulu. Saya memberikan pengajaran buat Anda, saudara-saudaraku Katolik. Mempelajari Bible itu tidak disalahkan, tapi menjelaskan Bible itu hanya kapabilitas dari
orang-orang tertentu seperti pastor dan romo. Jadi kelas jemaat nggak boleh menjelaskan tentang Bible. Itu poinnya. Tetapi kalau Anda membaca, nggak masalah. Nah, di sini saya memberikan referensi buat Anda. Kenapa di gereja masih ada patung, sementara hukum Taurat yang kedua itu jangan membuat patung menyerupai apapun. Itu hukum Taurat yang kedua. Kenapa ini nggak dijalankan? Dan justru di gereja-gereja Katolik ada patung yang sering diserang oleh Protestan. Kalian penyembah berhala, patung buktinya, kan gitu ya? Ini sengaja saya buat komporin supaya Anda bisa menggunakan akal Anda. Ternyata dalilnya ada. Dalam Deuterokanonika 1 Makabe pasal 1 ayat 56-57, di situ jelas-jelas. Kalau nggak salah bunyinya, kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu disobek-sobek dan dibakar habis. Itu 56. 57-nya, barang siapa yang kedapatan menjalankan perintah perjanjian hukum Taurat, dia akan dihukum mati dan dicerahkan kepada pengadilan agama. Itu. Jadi dalam keagamaan kalian mesti tahu dong, kalau misalnya kitab ini sebagai pedoman, gitu sih. Iya betul. Jadi begini Bang, apa namanya itu semua kami umat-umat Katolik itu memang tidak terlalu fokus pada penghafalan kitab sucinya itu, tetapi yang berhak sebetulnya itu yang menjelaskan tentang kitab suci itu ya para pastor itulah gitu. Jadi makanya kami umat-umat Katolik itu sebenarnya tidak mau berdebat dengan hal-hal begini. Toh kami ya nggak apa-apa, tapi ikutan debat seperti ini kan memang sangat menarik gitu kan. Buktinya menarik apa? sih, menarik. Iya, saya katakan tadi kepada Pak Camat, Anda menyimak nggak Pak Camat tadi saya bilang seperti iblis dan dia mengakui sama seperti iblis. Nyimak. Ya. Markus 5 nomor 6 ya, itu dalil bahwa kalian menyembah Yesus ada kalau datanya berdasarkan ya. apa namanya logika saya berpikir jawaban Pak Camat juga ya. Yang tadi ya terkesan seolah dia juga iblis juga gitu, itu kan nggak masuk di akal juga gitu ya. Gitu. Jadi tapi mau dibawa kemanapun, memang hal rasional itu tidak akan bisa menafikan atau membuat kita lupa bahwa kita punya otak kan gitu ya Pak ya. Di Bible dikatakan ada orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus. Kalau Anda nggak mau disamakan dengan orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus, maka janganlah menyembah Yesus. Kan poinnya di situ. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada pembaca Bible, perkataan Yesus sendiri, iblislah yang menjadi bapakmu. Coba ini direnungkan. Kenapa Yesus berkata iblislah yang menjadi bapakmu? Itu salah. Yang salah Bible-nya gitu maksudnya. Gini, itu kan konteksnya dengar Matius 5 itu ketika itu Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan. Wah, ini baru naik juga salah. Matius, sorry. Saya bilang Markus, Bang. Markus 5 nomor 6, Bang. Oh iya, Markus 5 ayat 6. Nah, di situ ceritanya seseorang yang kerasukan setan berjumpa dengan Yesus. Ya, terus? Lalu ketika Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan ini, orang yang kerasukan setan ini, setan yang di dalamnya ini mengaku Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, setan itu menyembah Yesus nggak? Iblis itu menyembah Yesus nggak di situ? Nggak menyembah Yesus, tapi mengakui dia adalah Tuhan. Coba kau baca lagi, Bung. Kau baca, jangan menyesatkan orang pembaca nih. Ia melihat Yesus dari jauh, lari mendapatkannya dan apa itu? Tunggu. Nah ini kebanyakan gitu ya Pak Niges. Ini kalau orang Katolik di sini kami tuh respect Anda bukan pembaca Bible tapi penyimak diskusi dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah ya. Amin. Ya karena begini ya Bang, perdebatan kitab suci itu karena dua hal yang berbeda itu saling bertentangan, nggak bakalan ketemu hal seperti ini gitu loh. Ya, berarti jadi Anda sudah menjadi keyakinan iman berarti Anda menyimpulkan bahwa Bible Anda itu kontradiksi begitu? Bukan kontradiksi juga, artinya kan kitab suci saya itu apa yang sudah menjadi penjelasan dari para pastor kami itu ya itulah yang menjadi iman kami gitu kan gitu. Tapi saya juga tidak mau bertanya-tanya bagaimana di Islam seperti apa gitu kan itu tidak akan ketemu nanti
gitu. Jelas nggak ketemu Pak. Kalau jelas tadi yang Betul. kita baca nih di Markus nih, ternyata kan penulis yang apakah itu benar-benar Markus yang menulis, dia memberikan narasi Ya, itu perkataan Markus, iblis. Markus itu. Karena gini Bang, Markus kita itu. semua ini kan hanya menafsirkan dari kita logika kita sendiri saja kan. Apa yang menjadi pikiran dalam pikiran kita itu kepinginnya itu sesuai dengan apa yang saya tafsirkan gitu kan gitu. Tapi hal sebetulnya yang sebenarnya seperti yang saya tafsirkan itu belum tentu itu benar juga kan gitu. Ya bagaimana orang beriman saja kemudian pedoman keimanannya itu tidak melalui Bible kitabnya. Kalau saya uji nih ya. Melalui kitab suci, melalui kitab suci, Gini bang. Tapi kami kan mendapat penjelasan pencerahan Bagaimana dari para dikatakan imam suci? kami, kan. Sudah jelas tadi itu ada diskusi sebelum saya masuk. Kitab Lukas itu adalah penyelidikan. Ya, saya rasa juga situ saya nggak sependapat juga sih bilang penyelidikan dari kitab suci itu enggak seperti Tapi itu juga tertulis menurut Pak, saya. tertulis itu Lukas 1 nomor 4. Gini loh Pak, kalau kita diskusi di sini ada dalil data bukan congor, bukan kita asumsi. Itu tertulis di Lukas 1 nomor 4. Yang mulia Theophilus bla 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 bla. Kemudian melakukan penyelidikan dan membukukannya. Itu tertulis, bukan tafsiran. Oke, ini aja Bang Ebisnet. Pak Nigas di bawah dulu ya. Di slot kecil menyimak saja. Kalau kegoncang jangan Izin, salahin Bang, saya izin, Bang. gitu loh. Izin Bang. Ya, silakan. Siapa tadi itu yang sedang mencari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi saya dengar ada nama Breta itu ya, yang tulisan Korea gitu tadi. Saya Iya, tadi cuma dengerin Ya, aja kan. Bang. Sorry. Sebentar. Halo. Sebentar aja, sebentar. Habis Halo, ini Bang. saya turun. Sebentar. Maaf. Saya supaya kita berdiskusi dengan baik. Ya, selamat menunaikan rasa Muslim gitu kan. Gitu. Jadi saya hanya mau percaya begini dulu deh Bang, supaya saya nggak tahu juga ya, supaya saya ngerti, saya paham aja, supaya saya mendapatkan ilmunya. Maaf ya kalau mengganggu perasaan umat Islam ya. Apa alasan teologis Al-Quran itu dituliskan dalam bahasa Arab dan apa alasan sosiologisnya, itu aja. Oke, saya jawab. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan dari wahyu yang pertama, bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Diterangkan di dalam hadis Sahih Bukhari juga bahwa ada meskipun di situ hadisnya doif ya, karena ada satu periwayat yang dalam kategori takbul ya, atau cacat gampang lupa, maksudnya riwayatnya itu berwarna pink gitu ya, cacat apa namanya ya, itulah. Nah di situ dikatakan pada saat malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama dengan melafazkan Iqra, apa jawaban Nabi Muhammad? Nah, jawaban daripada Nabi Muhammad SAW, ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca itu. Apa alasannya kenapa Nabi Muhammad itu berpersepsi kemudian menjawab ana biqori'in, saya nggak bisa baca? Karena bukan buku yang diturunkan kepada beliau, tapi lafaz berdasarkan ayat yang kedua. Gitulah ya. Sebentar. Siap. Di situ dikatakan setelah Iqra, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu. Itu ya. Jadi Al-Quran itu perintah menuliskannya, alasannya pada zaman Rasulullah tidak ada perintah ini sebelum ada tragedi peperangan. Semua para sahabat itu menghafal. Jadi Al-Quran itu ditradisikan menghafal, melafazkan, bukan menuliskan. Karena ada satu tragedi peperangan dengan kalau nggak salah di perang apa saya lupa. Nah itu ada banyak para hafiz penghafal Quran itu yang mati syahid, yang wafat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menuliskannya. Siapa saja yang menuliskannya?
Ada banyak para sahabat, bukan hanya satu. Kalau yang Kang Dito kenal dalam sejarah itu namanya Sahid siapa? Ada Said bin Sabit, Masya Allah, betul. Nah begitu. Jadi ini sampai sekarang akhirnya kita ini orang Islam yang sekarang, Masya Allah, yang sulit menghafal, ada media tata cara membacanya, yaitu di mushaf ini. Pemushafan itu kapan? Yang komplitnya zaman Khalifah Utsman bin Affan. Di mana yang tertulis itu? Ada di Museum Topkapi di Turki. Nah, jelas nih sosialnya bagaimana supaya kami orang yang dilahirkan di tahun 2000-an ini, 2025, 2000 ini dapat untuk mempelajari dengan membaca. Membaca Al-Qur'an itu diwajibkan. Membaca satu huruf saja ada bernilai 10 pahala kebaikan. Itu yang kami yakini. Gak ngerti artinya pun kami membaca itu ada pahala sendiri gitu loh. Apalagi mempelajari maknanya. Jadi yang dipelajari maknanya ini itu bukan Quran. Itu media, fasilitas untuk kita memahami ayat itu. Tadi yang saya bacakan surah Yusuf ayat 2. Begitu. Nah, ini kalau mau bertanya betul nih. Anda mudah-mudahan sering bertanya tentang Islam. Kalau mau mempelajari, insya Allah satu-satunya agama yang kitab sucinya menurunkan nama agamanya Islam hanya di Al-Quran, surah Ali Imran ayat 19. Bunyi lafaznya begini, inna dina indallahil Islam. Emang ada di Bible yang 73 kitab. Agama yang diresmikan oleh Yesus adalah Katolik. Ada nggak? Nggak ada kan? Apalagi Protestan. Abad 16, Martin Luther mengatakan, saya Martin Luther mendapatkan bisikan dari Roh Kudus bahwa agama yang benar adalah Protestan. Nah, apakah ada seperti itu? Nggak ada. Hanya satu-satunya agama yaitu Islam di dunia ini berdasarkan kitabnya, begitu Bang. Gimana Bang? Oke, jadi apa namanya, ya secara iman Anda ya seperti itu ya saya terima. Maksudnya gini juga, itu mungkin prosesnya Kalau itu kami bukan beriman maksud dulu saya Bang. juga Kalau begini kami yang itu, kedua. Kami itu bukan berdasarkan iman Bang. Dari akal dulu Bang, baru beriman. Tapi kalau ternyata akal kita melihat bahwa satu-satunya agama berarti Islam, nah ini baru iman kita Bang terhadap Islam. Jadi dengan akal dulu. Makanya ada nih Bang suatu kisah. Bisa Kita nggak? manusia ini kan sekarang itu kan berpikir dari sisi logikanya pasti. Orang gila bisa berlogika nggak Bang? Itu juga kan, gitu. Bang, orang gila bisa berlogika nggak Bang? Dia orang Nggak gila bisa. Oke, karena dia nggak bisa berpikir juga. Ya, karena dia nggak berakal kan gitu. Kalau orang gila itu dikatakan dia beriman. Ya dia tidak Bisa nggak paham dikatakan itu dia lah. beriman? Ya itu analoginya nggak boleh begitu juga lah. Maksudnya itu oke lah, penjelasan itu saya terima. Tapi buktinya Bang, tapi buktinya Bang, tapi buktinya Bang, ini saya selesaikan dulu ya. Tapi begini Bang, orang gila itu dia tetap beriman. Buktinya apa? Dia masih hidup. Dia bisa hidup tanpa dia berakal. Dia hanya beriman ya karena dia gila kan gitu. Tapi tidak ada hukum yang akan mengikat dia karena dia tidak berakal. Nah sekarang saya tanya sama Bang, dalam Katolik Protestan ada nggak hukum yang melarang dalam keagamaan Anda terkait dengan makan makanan? Hukum yang terlarang. Contoh, Betulnya sih. contoh nggak boleh makan babi. Nah, itu kan larangan tuh. Ya nggak tahu ya. Sebenarnya itu juga. Ya saya begini Bang, saya bilang seperti saya katakan tadi awalnya itu saya nggak ngerti, nggak tahu paham. Betul, saya ngaku itu. Dalam kami itu di Katolik saya pribadi lah nggak tahu umat yang lain gitu. Karena saya tidak terlalu apa namanya hafal atau apa dengan kitab suci. Yang terpenting dalam
Oke lah bang, gini aja abang, karena Itu Katolik jadi banyak yang percuma nggak juga taunya. hafal kitab suci kalau perbuatan kita juga tidak baik juga sama aja. Oh beda konteks bang. Itu Halo? sosiologi tadi itu, arahnya ke sosiologi. Jadi bukan ke ranah Iya. psikologi nih, gitu loh. Jangan Ya betul, benturkan. artinya kan iman tanpa perbuatan. Saya rasa abang tahu lah, iman tanpa perbuatan itu kan mati gitu loh. Oke, Arti percuma beriman juga benar. kalau tidak Itu punya tertulis perbuatan di yang baik. Yakobus pasal 2 nomor Gitu. 17 bang. Iman tanpa Ya nggak tahu perbuatan lah, saya hakikatnya nggak. mati. Oke, hafal saya hafal. Yakobus pasal 2 nomor 17. Oke, makasih. Kan gitu ya. Tapi rujukannya nanti apakah bisa? Cuma saya mau tanya gini lagi bang, supaya saya ingin tahu lagi. Apa? Bang, selagi ada kesempatan ini bang, supaya saya tahu juga dalam keislaman itu. Kalau tadi kan mungkin kenapa itu dalam bahasa Arab gitu kan. Kemudian pertanyaan saya yang kedua gini, apa alasan teologisnya, kita sebagai orang Indonesia ya, apa alasan teologis dan alasan sosiologisnya kenapa Al-Quran itu tidak di bahasa Indonesia kan, bukan terjemahan gitu loh. Kalau suatu Ada-ada ketetapan ini Al-Quran pertanyaan. itu memilih agama. Enggak, saya ingin tahu aja, bukan ngetes bang, saya ingin tahu aja. Ya, saya jawab. Nggak apa-apa Bang Handi, kita positive things, karena Kita kan orang berdiskusi Katolik dengan kalau baik, bertanya kan, ya? hanya bertanya, tidak seperti Protestan. Ya. Kan gitu ya. Jadi kenapa sih? Kan Dito, saya jawab setengah menit. Oh, boleh, silakan. Karena kenapa Al-Quran diturunkan dalam berbahasa Arab? Pertama, yang menerima wahyu itu orang Arab dan bahasanya bahasa Arab, dan turunnya di daerah Arab. Logis bang, logis, saya terima itu betul. Yang menjadi nggak logis, kenapa ada kitab berbahasa Yunani, sedangkan yang menerima kitab bukan orang Yunani? Itu yang perlu dipertanyakan. Makasih, lanjut kan Dito. Ya, saya nggak perlu jawab itu deh, tapi ya saya membutuhkan penjelasan itu aja. Oke, tapi sudah terjawab ya Bang ya. Dan juga saya tambahin, Al-Quran itu diturunkannya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Bang. Bentar lagi kita orang Islam melaksanakan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Itu mengingatkan kita semuanya bahwa turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Tepatnya 22 hari, 2 bulan, 22 tahun. Jadi nggak langsung satu mushaf itu turun. Ini yang menguatkan bahwa tadi yang Anda tanya, metode penulisan atau pelafazan. Kan gitu, ini sudah terjawab ya. Jadi secara akal logika dan juga sejarah itu teologinya saling mendukung. Tidak ada asumsi karena ada sirah nabawiyah, ada Al-Quran, ada sunnah. Tapi kami diwarisi oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu aja. Sirah nabawiyah untuk mengenal baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW, orang yang kami cintai. Seluruh dunia ini orang Muslim. Maka kalau ada yang menghujat, nah itu bagian kami, gitu ya. Tapi kembali lagi, ini tadi yang Markus 5 nomor 6 gimana ini? Bang Ibisnat, siapa tadi yang sempat mau lanjut ini? Jadi Bang Niges Tri Putra, Ya. terima kasih banyak udah ikutan dalam diskusi lintas agama. Sebaiknya Ya, makasih menyimak bang, saja dulu makasih. ya. Oke, Jadi lanjut. Siap, terima Abang. kasih, Ya. saya sebagai penyimak semua terus ini bang, gitu. Jadi maksud saya gini. Insya Allah hidayah akan ada sama Anda. Insya Allah mengikuti jejak saya untuk menerima berdiskusilah dengan Islam. baik, gitu kan, gitu. Jangan saling menghujat, jangan saling menyakiti hati sama kita. Gitu. Harus itu bang, wajib, Oh, wajib itu, wajib, betul. Kami Bang, orang Islam, terutama kami yang bagian dari member Apologet Islam Indonesia ya. Visi misi kita itu membicarakan sesuatu yang berdalil, yang ada tulisannya, ya. Tidak ada kami itu memelintirkan dan segala macam, nggak ada. Itu justru mereka sendiri. Ya kita simak aja tadi itu si camat kan. Oke, terima kasih banyak Bang. Dikecilin dulu Bang Nigesnya, kita lanjut. Ya, Ebisnet gimana? Kenapa cerita-cerita di dalam Al-Quran bangsa Ntar Israel? dulu. Lu tadi masih nyari Markus 5 nomor 6 gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bisnet. Bisnet jangan Kenapa ya? langsung lompat dong. Enggak, ini satu pertanyaan aja. Ya nanti gitu. dulu selesaikan ini dulu yang tadi Markus 5 nomor 6 gimana jadinya? Oh, oke.
Jadi kenapa? Kan di situ menyembah di ayat yang ke-6 kan. Ah, menyembah kan? Lalu Kok tadi ayat yang bukan ke-7. menyembah kamu. Lalu ayat yang ke-7 berkata, dia mengatakan yang orang yang kerasukan setan ini apa Gini, urusanmu kalau dengan udah mengakui di dengan situ aku, menyembah, Allah yang jangan maha tinggi? dilompatin ke 7 dulu, sebentar. Iya. Ini Oke. puternya begitu tuh. Menyembah di situ, yang menyembah Yesus ternyata orang yang kerasukan iblis, betul ya? Iya, betul. Yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis atau iblis yang merasukinya? Yang menyembah itu. Iblis yang merasuki. Berarti iblis yang menyembah Yesus. Sama betul? aja itu sebenarnya bahasa itu. Jangan Iya, dibolak-balik. iya kan perlu diperjelas karena bahasa itu bisa menyelewengkan otak manusia gitu loh. Oke. Oke, lanjut. Jadi yang menyembah Yesus adalah Manusia yang kerasukan setan. iblis yang merasuki manusia atau manusia yang kerasukan iblis, Sama aja itu, manusia yang Tapi kerasukan poinnya adalah setan. iblis ya. Iblis yang menyembah Yesus, betul? Kan di situ manusia apanya? Mediasi iblis itu. Oke, apakah manusianya ini yang menyembah Yesus? Secara daging iya, namun secara roh iblisnya juga ikut. Oke, berarti manusia yang kerasukan iblis yang menjadi satu dengan iblis yang menyembah Yesus. Ya. Oke, itu ada dalil terusan dibaca kemudian orang yang kerasukan itu kemudian sembuh dan tidak menyembahnya lagi, kan itu ya? Mengikutnya. Jadi setelah orang itu kerasukan menyembah Yesus, Gini, sampai tadi poinnya kan kamu yang kamu bertanyakan, ini poinnya daripada ayat ini. Sedangkan iblis aja mengakui Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Apalagi lah dengan manusia. Ya. Jadi kutipan itu diibaratkan iblis saja mengakui. Itu tafsirannya kan begitu. Tapi kalau di luar Kristen, orang normal dan berakal akan melihat orang yang kerasukan iblis atau iblis pun juga menyembah Yesus. Kamu menyembah Yesus. Apa bedanya kamu sama iblis? Sama apa bedanya tadi yang seperti yang dikatakan Pak Camat? Apa bedanya kamu dengan jin sama-sama menyembah Tuhan? Beda konteks. Ini mau bahas Quran atau mau bahas terjemahan Al-Quran atau mau bahas apa? Ini yang kita bahas sedang di Markus. Ini konteksnya. Sedangkan iblis aja Sudah tinggal mengakui diimani daripada saja Allah kan ini yang maha bicara tinggi. tentang imanmu. Nanti kalau mau mengcompare, nyari remis, oke lah Kang Dito, aku udah mutlak nih aku seperti iblis. Baru nih ngomong yang di mana tadi? Kalau iblis, gitu loh. dengar. Kalau iblis mengakui dia adalah anak yang maha tinggi, tapi iblis tidak mau tunduk dan taat akan semua perintah-perintah Tuhan. Bentar dulu, jangan kemana-mana. Setelah ini baru Iya, itu bedanya. kita Kan bahas kamu yang tadi Yesus tanya. anak Theos ya. Bentar dulu. Ini kamu sepakati dulu. Kamu sama nggak dengan iblis itu? Semua kita sama-sama menyembah Tuhan. Oke, sama berarti ya. Iblis baik batu-batu. Oke, kamu berarti sama dengan iblis. Kasih yang statement gitu loh. Yang dengan semangat ya itu statement kami yang menyembah memojokkan. Yesus seperti iblis. Itu Nah, gitu statement loh. yang memojokkan. Berani nggak? Itu statement yang memojokkan. Bukan. Ini kan kita diskusi tentang ada dalil itu. Jangan larikan dalil ini untuk menjadi bantahan. Coba kamu kan, coba di Al-Quran, jin dengan manusia Nanti kan dulu sama-sama kalau mau bahas menyembah Tuhan. Al-Quran. Berarti jin dengan manusia Bisa nggak sih? sama-sama. Moderator bisa nggak ini dikasih peringatan dulu ini supaya nggak lompat-lompat. Kalau memang Gini aja. Jangan ketawa. Kalau Ebi, kalau Anda nggak bisa menjawab, bilang aja saya menyerah daripada kamu nggak jawab. Enggak. Ya udah jawablah itu. Statement yang Markusnya. memojokkan. Jawablah Itu statement yang Markusnya. memojokkan. Ya udah jawab dulu lah kau, jawab dulu. Silakan. Sudah saya bilang tadi, iblis baik semua, baik batu-batu, baik bumi ini ikut menyembah Tuhan. Mengakui Yesus adalah anak yang maha tinggi, termasuk manusia, termasuk iblis, termasuk semua alam. Wah, itu tambahanmu aja itu, ngarang lagi. Tambahan aja. Kan tertulis di situ orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus. Setuju nggak? Tertulis begitu. Jangan Apa mungkin saya bacain guru daku semua? Jangan nggak usah. Anda paham nggak sih di situ ada orang kerasukan iblis menyembah Yesus? Setuju nggak tuh? Setuju. Baik. Sesudah dia tidak kerasukan lagi, apakah menyembah kembali kepada Yesus?
mengikuti dia dan terheran-heran. Ya, enggak, bukan itu pertanyaan saya. Dia kerasukan iblis menyembah Yesus. Setelah iblisnya keluar dalam dirinya, apakah dia masih menyembah Yesus? Kalau dia menyembah tidak, tapi mengikuti. Tidak. Baik, kesimpulannya artinya orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus. Setelah tidak kerasukan, tidak menyembah lagi. Itu kan yang kita Itulah mau. framing yang sangat menyudutkan. Nah, tertulis begitu loh. Kok framing Itulah tertulis kok? Tertulis begitu kok bisa framing gitu loh. Kenapa Anda mengatakan kami framing sedangkan tertulis begitu? Makanya Anda tidak ada hak untuk memframing itu. Siapa Bukan yang Anda memframing? mentafsirkan Kita itu. membaca saja data. Iya, datanya bukan dikasih kesimpulan begitu. Ya terus Anda kesimpulannya apa? Kesimpulannya di situ adalah seseorang yang kerasukan setan dilepaskan oleh Tuhan, dan kalau kita baca selanjutnya nanti jadi panjang ya. Dan manusia yang kerasukan setan ini dibebaskan daripada setan-setan yang merasuki dia, dan ada percakapan di situ antara Yesus dengan si setan yang merasuki. Dan Pertanyaannya kesimpulannya adalah setelah tidak kerasukan setan lagi orang itu, apakah dia masih menyembah Yesus? A. Masih menyembah. Dia mengikuti. B. Dengerin dulu Dia pertanyaannya. mengikuti. Dia Dengarkan dulu, mengikuti. jangan ditabrak. Ini bahasa Framing-framing Indonesia. salah. Ini bahasa Indonesia, jangan ditabrak. Habis ini Anda ngomong panjang nggak ada masalah kok. Tapi dengarkan dulu. Kalau kamu tidak mendengarkan, berarti kamu nggak bisa jawab. Dengarkan baik-baik. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Pertanyaannya, setelah dia tidak kerasukan setan lagi, apakah masih menyembah Yesus? A. Masih menyembah. B. Tidak menyembah lagi. Silakan. saya rasa kalau orang yang mengikuti Yesus pasti menyembah. Datanya di mana? Karena bacalah ayat selanjutnya. Di mana datanya? Continue dia menyembah Yesus. Silakan baca. Monggo, silakan. Bukan continue kan? Kamu pertanyaanmu pertanyaan menjebak, itu continue adalah Di mana bahasa datanya continue. orang itu setelah tidak lagi kerasukan iblis, di mana datanya menyembah Yesus kembali? Silakan. Tunggu ku buka Alkitab ya. Ya, silakan. Begitu dong. Slow kan, enak diskusinya berdasarkan data, tidak ada yang framing. Ya, dia mau buktikan kepada orang yang kerasukan setan itu menyembah Yesus. Setelah tidak kerasukan lagi, katanya ada data, masih dia menyembah Yesus. Gitu. Kita tunggu datanya. Ini gara-gara Kandito nih, bikin berat orang nih. Aku pikir bukan bahas Markus itu Kang Dito. Ini kemana nih anak ini? Nyelam. Kadang-kadang Kang Dito bikin susah orang kan Dito. Tanggung jawab lu. Kang Dito tanggung jawab. Sekalian nanti malam itu udah terawih pertama kan. Jadi minimal kalau kita dalam hal ini banyak kepleset menyakiti saudara Kristen ya. Tujuan kita ini bukan mengajak kalian memaksakan masuk agama Islam, tapi untuk menelan pil pahit. Kalau kalian nggak mau disamakan dengan iblis yang ada di dalam Bible, renungkan. Kalau di Islam di kita kan Bang Handi ya, musuh terbesar kita itu adalah iblis dan setan. Kita nggak akan pernah menyamakan diri kita. Coba kan Dito, dia mau jawab. Di mana datanya? Ya, silakan. Ayat yang ke-18. Jadi ceritanya si yang kerasukan ini mau masuk perahu bersama-sama dengan Yesus. Lalu ia ingin mengikuti Yesus. Ayat yang ke-19 juga berkata, tapi pergilah kamu. Lalu ayat yang ke-20 berkata, ceritakanlah semua. Lalu si yang kerasukan setan ini bercerita kepada semua orang bagaimana besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Yesus kepadanya. Kan bukan itu pertanyaannya. Jadi, apakah setelah dia sadar kembali dia menyembah Yesus? Itu kan pertanyaannya. Bukan pertanyaannya apakah dia memberitakan kepada orang lain. Kamu ini ditanya apa jawab apa?
Kalau secara eksplisit memang tidak ada diceritakan. Ya di tidak sini ada, menyembah. cukup udah selesai. Kenapa Tapi ada melarang-larang? tapinya dong. Ya udah Ada cukup, tapinya artinya tidak ada data. Sesudah dia sadar dia menyembah Yesus, nggak ada data. Kenapa kamu mau menjawab dia mempromosikan kepada orang lain? Bukan itu yang ditanya. Jangan di-mute Artinya loh. di sini bahasa Indonesia kurang baik. Itu loh. Udah cukup ya. Kita maklumi kok, kita toleran kalau Anda jujur. Oh maaf Kang Dito, sesudah dia Elah, takut di-mute ya. dengerin. Sesudah dia sadar kembali, ya tidak ada data yang tertulis, continue kembali menyembah Yesus. Kan enak kalau kayak gitu diskusinya. Dia mengikuti Yesus lalu memuji Saya nggak Yesus nanya dan menceritakan pertanyaannya segala sesudah itu dia ikut perbuatan. apa enggak. Bukan itu yang ditanya. Ini masalah nyembah. Kerasukan iblis nyembah. Sesudah dia sadar, apakah nyembah lagi? Itu doang pertanyaannya. Kamu jawabnya apa coba? Sesudah itu dia umumkan kepada orang-orang dan mengikuti Yesus. Bukan itu yang ditanya. Mau dia Itu ngikut pertanyaan mau enggak, framing yang enggak, membuat bukan itu memojokkan. yang dipermasalahkan, bukan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu. Kalau kita lihat Kok di sini menjebak? dia Bilang aja, maaf teman-teman Muslim. dengar Pak. Gini. Maaf teman-teman Muslim, tidak ada data yang seperti itu. Selesai toh. Jadi kamu ini bro, lain ditanya, lain kau jawab. Yang penting bunyi, nggak begitu diskusinya. Lebih baik legowo. Kita juga maklum, kita toleran. Anda memang di sana tidak tertulis. Continue dia menyembah. Ya biarlah netizen yang mengambil kesimpulan bahwa ada orang kerasukan setan menyembah Yesus. Sesudah dia sehat kembali, tidak ada data menyembah secara kontinu. Jelas toh. Nah, sesuai tadi dengan sambungannya Kang Dito, bahwa orang yang tidak berakal, orang yang kerasukan setan, gitu ya, artinya tidak berakal, itu tidak dikenakan wajib dalam hukum Islam. Mau dia sholat, mau dia puasa, mau dia tidak, karena akalnya mati. Nah, lihat tadi orang liga lah ya. Gitu. Kenapa nggak dijawab secara baik-baik sih? Jadi sekali lagi saya ulang teman-teman ya. Jadi kalau ada orang tidak berakal, dia lagi perawatan, misalnya orang gelok itu nggak boleh dipaksa sholat, nggak boleh dipaksa puasa, karena dalam keadaan sakit. Itulah indahnya Islam itu. Kedua lagi nih, orang sehat, akalnya sehat, tapi fisiknya tidak sehat, tetap tidak wajib sholat dalam keadaan tertentu. Misalnya tidak wajib sholat berdiri. Kalau dia nggak bisa berdiri, bisa sholat duduk. Tidak bisa duduk lagi, dia bisa sholat dalam keadaan baring. Yang penting akalnya sehat. Begitu. Tapi kalau fisik sehat, akal tidak sehat, tidak wajib. Nah, kena tadi di sana teman-teman. Susah amat sih bahasa Indonesianya ini orang-orang pade, kenapa ya? Nah, makanya selalu itu solusinya ada di Islam. Islam, ajaran Islam tidak pernah merepotkan manusia. Ajaran Islam sangat mudah diterima bagi orang yang berakal. Agama Islam solutif, tidak kaku. Selalu ada solusinya, mempermudah orang menyembah kepada Sang Pencipta. Bayangkan teman-teman, kalau rukun Islam yang kelima wajib menunaikan ibadah haji, tidak ada kalimat berikutnya bagi orang yang mampu. Bagaimana kira-kira? Masih maukah Anda memeluk Islam? Tentu orang miskin gak bisa masuk Islam. Tapi di situ ada bagi orang yang mampu. Jadi secara keseluruhan hanya orang mampu yang bisa melaksanakan rukun Islam itu secara totalitas. Tapi kalau tidak mampu, ada solusi. Kagak ada air, ngapain teman-teman? Ingin sholat, tidak ada air, Anda ngapain? Kalau tidak ada air berarti tidak sholat.
Tayamum. Nah, ada solusi. Habis itu jalan ketemu air, masih tayamum enggak? Enggak lah. Enggak lagi. Perjalanan jarak jauh melebihi lah 90 atau 100 km begitu. Dalam keadaan macet, nggak dapat masjid. Sholat ditunda atau tetap sholat? Caranya bagaimana? Ada bukunya. Begitu. Jadi Islam itu tidak sulit. Hanya orang yang bilang sulit kalau tidak memeluk Islam. Tapi kalau sudah di dalam, nyantai coy. Apalagi udah terbiasa. Jadi tidak ada satupun kehidupan di muka bumi ini tidak dinaungi oleh ajaran Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Masya Allah. Ayo, masih ada lagi otannya? Masya Allah. Subhanallah. Mana nih otan nih? Iya, halo. Di siapa dulu moderator? Halo. Ya, selamat sore, selamat bergabung Bunda Astina, Iya. LP San. Silakan. Ya. Tadi yang mau tanggapin yang apa tadi, yang orang yang kerasukan menyembah Yesus itu ya? Ya Bunda, silakan. Ya, silakan. Iya ya. Ya benar sih, kalau di Alkitab sih nggak dibilang bahwa sesudah maksudnya siuman ya, kalau orang kerasukan kan Sudah pasti sembuh lah, udah sembuh lah gitu ya Mbak. sembuh. Oke, ya oke. Sudah sembuh sih nggak dibilang bahwa dia menyembah Yesus, tapi dia mengikut Yesus. Nah, bagi Tuhan Yesus itu menyembah dia bukan karena dia mau apain. Orang yang penting ikut dia, berarti dalam arti ikut dia ya berarti menyembah dia dong. Oke. Ya kayak saya nih, kayak saya ikut Jadi menurut Yesus. Ibu, Berarti menurut saya Ibu selama, mengikut. jadi menurut Ibu Saya- selama, dengerin dulu Bu. Jadi menurut Ibu selama Yesus di muka bumi ini dia disembah gitu. Ya disembah dong karena dia Oke, baik, cukup disembah. Berarti Bunda Maria itu menyembah anaknya, begitu? ya kan pribadi. Kalau juru selamat kan Tuhan Yesus itu Kan juru Ibu selamat. bilang nih, selama Yesus Pribadi. hidup di dunia, orang menyembahnya. Yesus Ya. itu kan pernah jadi bayi tuh Bu. Iya betul. Nah, jadi Bunda Maria sambil merawat bayi menyembah bayi gitu. Ya kalau Bunda Maria mau ya dia menyembah. Tadi Ibu yang ngomong loh, bukan gua. Ya kan saya bukan Bunda Maria. Saya Jadi menurut, pribadi iya, sendiri. tapi secara keseluruhan Bunda Maria itu menyembah anaknya toh. Saya nggak tahu kalau Bunda Maria menyembah Tuhan Yesus atau Terus siapa saja yang menyembah Yesus waktu itu kalau menurut Ya, Ibu? ya saya nggak tahu. Yang saya Tadi Ibu tahu ngomong loh, sekarang mengikuti orang Yesus berarti Kristen menyembah Yesus. sekarang Gimana sih mau kena menyembah juga nih kan Tuhan Dito? Yesus. Kayaknya kan Dito. Nah, kalau Oke, Bunda lanjutin aja Maria dulu, Bang kan Andi. pada zamannya dulu, Oke, Bu. dan dia juga menyembah ya, terserah. Ya, itu Bunda iman Ibu. Maria. Oke. Kita Gitu, diskusinya betul. lanjut ya Bu ya. Kita lanjut diskusinya ya Bu ya. Oke. Iblis Oke, aku tadi coba- itu maaf, ya, maaf. sebentar. Simak dulu Bu. Oh, Simak iya. dulu Bu. Karena Kalau aku bisa Anda- jawab ya, maaf ya. Ya, nggak Oke, apa-apa. oke, Siap, sip. siap. Bu, Nah, setelah setan atau iblis itu diusir oleh Yesus, dia dilarikan kemana, Bu? itu Udah yang baca terambil Bible? di mana ya? Waduh, nggak dibaca ternyata. Ya, saya belum baca. Waduh, ada suaranya. Ada suaranya itu, Bu. Jadi, di Markus pasal 5 nomor 6 dilanjut membacanya. Kemudian tadi kan Ibu mengambil Markus pasal 5. pasal 5. Tadi kan Ibu mengambil bahwa orang yang kerasukan itu mengikuti Yesus. Kenapa mengikuti Yesus? Karena iblisnya sudah dipindahkan ke babi-babi. Babi. Nah, Ya, betul. Kemudian Bu, yang makan babi siapa, Bu? Kan bukan babi itu yang kan babi itu Ya, masuk ke dalam bukan. kolamnya Iya, mati. jangan ada bantahan babi yang sekarang, Bu. Ini kan di Bible itu Iya, iblis-iblis itu betul. dilemparkan ke babi. Nah, babi Nah, itu dimakan dengar, sama siapa, Bu? Benar. Tapi pada waktu itu babi itu masuk ke
Mana? Bapak tahu masuk ke mana babinya dan mati semua. Nggak ada tertulis, Jadi nggak babi ada itu tertulis. pada waktu mati itu sudah tidak beranak lagi. Nggak ada Sekarang tertulis. kan babinya yang lain dong. Nggak ada yang tertulis. Masa babi dulu kita makan Berarti sampai Anda nggak sekarang? mengikuti Bible, Bu. Tetap spesifiknya sama Bu, spesifiknya itu sama. Beda, beda dong. Kan Aduh. seumpamanya bapak ini bapak makan apa gitu. Udah Terus paham nih Bu ini. Babi dulu itu ini nih, saya paham sama babi dulu itu haram, babi sekarang halal ya Bu. bukan Ah, halal sama kirain itu. halal. Kan babi yang dulu sudah mati. Masa babi dulu mau dimakan, yang mati kan dia sudah masuk di dalam itu, di dalam air. Jadi dimati. Kalau babi di zaman itu sudah mati semua, Bu, nggak mungkin sekarang ada babi, Bu. Gimana sih Lah, mikirnya, Ibu? kan mati, kan babi yang dimasuk yang setan-setan itu dimasukin, dipindahkan ke babi, berarti babi yang ada setannya itu mati semua. Tapi kan nggak semua babi yang Ajaran babi kenapa semua iblis yang dibuang di babi apa, Bu? menikmati. Betul. Pengajaran yang Coba. diterima iblis dibuang ke Pelajaran babi-babi yang apa, Bu? diterima, Tuhan Yesus itu bisa mengusir setan, bisa membantu orang Iblisnya yang diusir, kerasukan setan. dimasukkan Berarti ke dia babi-babi maha itu loh, Bu. Kok kuasa. malah diambil kemana sih? Ibu, Betul, dia maha Ya. kuasa kan. Jadi Yesus itu maha kuasa, dia menolong orang, dia di melakukan mana, Bu, kebaikan. maha kuasanya Yesus, Bu? Ya itu bisa menyembuhkan orang itu kan maha kuasa Nah, kan. yang berkuasa atas maut Dengan siapa, dia Bu? bisa mengusir setan. Bu, yang berkuasa atas Ya. maut siapa, Bu? Yang berkuasa atas maut Tuhan Yesus. Nah, ini nih. Jadi Ibu tuh nggak pernah baca Bible. Karena dia bisa mengalahkan maut. Apakah iblis sudah dikalahkan, Bu? Sudah, makanya dia bangkit. Berisik Bang Udin. Kan dia Oh, berarti udah nggak ada dikubur. iblisnya gitu. Iblisnya Karena udah dia habis sudah begitu. dikubur. Maut itu kan kematian, bukan setan. Iya, Maut penguasa itu atas mautnya itu kematian. siapa, Bu? Bu, Ya, yang mau ngasih maut siapa? yang menguasai segala apapun itu kalau menguasai maut itu iblis, maka dia Ya mengalahkan udah. iblis. Jadi mengalahkan waktu maut. Yesus dia mati, itu menghadapi siapa, Bu? Menghadapi siapa? Menghadapi maut. Ya maut itu Maut itu kematian. yang berkuasa kan- atas kematian siapa, Bu? Lah Di kan dalam yang Bible, Bu. penguasanya kan, emang dia Ya, menghadapi siapa? penguasanya, dia menghadapi kematiannya, bukan penguasanya. Ini Ibu ini kalau nggak tahu Bible bilang aja lah, Bu. Oh, Malu-maluin, kok Bu. nggak tahu? Kalau nggak tahu ya saya memang nggak mungkin percaya sama Tuhan Yesus, nggak mungkin ikut Tuhan Oke, Yesus. Bu. Di Ibrani 2 nomor 14 itu kan ia dengan kematian Yesus ya. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yang mati tadi siapa, Bu? Yang mati, yang mana maksudnya ini? Oh, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kok mati gimana sih, Bu? Jadi kematiannya Bukan. Yesus Itu mati- menghadap ke siapa, mati- Bu? Mati karena dia menebus dosa manusia, dia mau Entar dulu, rela jangan kemana-mana. menebus dosa Jadi manusia. jadi nah, dia itu jangan untuk menebus ya manusia. karena kan kalian tidak percaya maka Ya, tidak rocos ya emang mengerti ibu-ibu ya. kematian Tapi nggak itu. apa-apa lah, kita sabar ya. Iya, Kita betul. sabar biasa ibu-ibu. Ya kan? Nggak boleh ngegas. Bu, dengarkan kita gantian ya Ibu ya, Ibu sayang ya. Kalau menurut gini nih Pak. Ya, gantian, kalau Bu, gantian, Bu. kematian menurut kita orang Kristen. Gini, Ibu dari tadi kematian ngomong itu Tuhan nggak Yesus berdata, itu Bu. Sebentar. untuk Dengar ya, Bu, ya. menebus dosa manusia. Ya, jangan mau menurut diajari sama iman iblis, kami Bu. ya Bentar, Pak bentar, ya, bentar. maaf. Bu. Menurut iman Iya. kami gitu. Bentar dulu gantian ya, Dan- gantian ya. Betul. Boleh gantian? Boleh gantian? Maju kena mundur kena, dari situ pun kita bisa langsung mengambilkan suatu polemik, teman-teman. Kalau memang iblis yang berkuasa atas maut, Yesus mati itu menghadap ke siapa? Ke Bapa apa ke iblis? Aduh, mati meja. Ya, oke. Tadi saya mau tanya, ini siapa lagi nih yang Kristen ya? Saya. Oh, Bang Juli, terus Bang siapa nih? Bang Patre, apa nih? Bagusai? Apa nih? Ya, ada. Tadi Kristen juga?
Ya. Kristen. Bang, siapa lagi nih? Hey, hey, Kristen nggak? Hey, hey. Hei hei. Oke. Nah, silakan Bang Juli atau Bang Bakosai. Batosai. Silakan Bang, siapa nih? Batosai. Bang Batosai. Saya dulu. Oke, mau diskusi silakan atau mau nanya. Silakan. Mau nanya yang meneruskan tadi tentang rukun Islam yang kelima. Oh, ini Batosai dulu ya. Ya. Ya, silakan. Tanya. Ya, yang meneruskan rukun Islam yang kelima. Wajib apa tidak wajib? Gimana? Rukun Islam yang kelima melaksanakan haji. Kenapa? Wajib apa tidak wajib? Ya diwajibkan bila mampu. Untuk apa diwajibkan? Ya untuk menggenapi rukun Islam. Untuk mencium batu itu ya? Mencium batu. Siapa yang bilang mencium batu? Apakah diharuskan mencium batu? Yang ingin dosanya terhapus. Kalau yang tidak ingin ya jangan dicium. Buktinya apakah semua orang yang ke Mekah mencium batu? Iya kan udah bilang bagi yang ingin dosanya terhapus. Enggak perlu Bang. Allah itu Maha Nangis. Pengampun. Allah itu Maha menghapus dosa. Kenapa Apa sih Abang ini? Ini mau diskusi atau mau olo-oloan kita? Kalau mau olo-oloan kita siap-siap ya tak olo ya. Ini bertanya. Ya kan udah dijawab Bang. Kan udah tak jawab. Wajib. Ya, kenapa Udah, terus apa? olo-oloan? Ya. Hah? Wajib. Terus? Wajib. Apakah Mencium batu. pergi haji itu hanya mencium Hajar Aswad atau ada rukun-rukun haji? Ya ini mah cuman ke satu arah aja, ke mencium aja. Duh, kenapa satu arah Bang? Sekalian aja dua arah. Anda oten kan? Ya. Ya kalau oten kenapa kan nggak mau satu-satu Bang? dulu dong. Atau Ya, sudah satu-satu dulu sudah dong. kegoncang dari tadi. Anda nggak mau samakan dengan iblis? Enggak Oh. Satu-satu dulu dong. Iya, Anda itu Satu sama nggak dengan dulu, iblis? Baru kedua. Nah dulu kalau Anda sama dengan iblis, buat apa bertanya tentang haji Masa itu? iblis bilang iblis? Kan yang penyembah batu iblis. Yang menyembah batu siapa Bang? Itu Siapa? yang nyembah-nyembah, nangis-nangis, cium-cium. Siapa? Hapusan dosaku. Siapa? Hapusan dosaku. Siapa? Wah, nggak niat diskusi gini ya. Tak kasih tahu Ten. Tak kasih tahu ya samamu Ten ya. Bagaimana kisahnya Yesus itu kemudian sebagai anak domba kok hilang? Enggak bisa diskusi dia kan kita udah bisa turun. diskusi dia. Udah Juli aja pakai cuma Juli. Juli, silakan Juli. Iya Bang, oke. Iya silakan. Apa yang mau dibahas? Silakan. Selamat malam. Selamat sore. Selamat sore menjelang Ibadah malam. puasa sebelum lagi mau ibadah Ramadan ya. Terima kasih. Ya Bangku, siap. Oke Bang, tadi saya sedikit karena saya juga baru join ya, bukan saya. Temanya ada kah ini kan? Nggak ada ya? Ya, temanya orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis Bang. Markus 5 nomor 6. Oke, orang yang menyembah Yesus, Orang yang kerasukan iblis. Datanya di Markus 5 nomor 6. Oke baik, sebentar saya baca dulu ya, karena tadi saya tidak mengikuti data. Oke, Markus 5 nomor 5 nomor 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Gitu ya Bang? Ya. Ternyata ada ya manusia yang menyembah Yesus ya. Aminkan dulu. Ya saya aminkan karena ini ke iman saya, kepercayaan saya. Oke. Manusia yang menyembah Yesus itu kenapa dia? Ini Bang, ya kalau kita ini saya jelaskan dengan yang saya imani ya Bang ya, dan sesuai juga yang tertulis dalam Bible saya.
Ya kan? Dalam Markus pasal 5 dengan nomor 6 ini, di mana di saat Yesus mengusir roh jahat, di mana orang yang kerasukan roh, di saat orang itu melihat atau bertemu dengan Yesus, roh itu takut dengan Yesus. Nah, kenapa? Kalau kita berpikir secara logika kita pada saat itu, kok bisa iblis takut pada Yesus? Kan Yesus kan manusia biasa. Nah, itu adalah kemahakuasaannya, Bang. Ya kan? Itu adalah kemahakuasaannya, ya. Pertanyaannya, kok bisa lagi? Kan iblis kan setan. Betul ya, Bang ya? Iblis kan setan. Nah, itu adalah kembali lagi, itu adalah kemahakuasaannya Yesus. Karena di saat Yesus, Tuhan, berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus, dan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Jangan melebar. Pertanyaan saya tadi, orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus, betul ya? Sama seperti Anda menyembah Yesus juga, betul? Yes. Ya, saya kembali lagi ya. Orang kerasukan iblis tetap menyembah Yesus karena dia tahu Iya, bahwa kan tadi udah ngomong begitu, jangan dua kali, Bang. Kami bukan orang yang budek gitu loh. Ya. Jadi sama. Anda mengatakan, iya, kami juga sama menyembah Yesus. Orang yang kerasukan iblis juga menyembah Yesus. ada Anda kita bisa membaca, Bang, dari ini. Ya, iya. Ya tapi poinnya begini, Bang. Anda menyembah Yesus, orang yang kerasukan iblis itu menyembah Yesus. Apa bedanya apa bedanya Abang dengan orang yang kerasukan iblis itu menyembah Yesus? Nah, itu. Kalau kita logika kita sebentar ada telepon. Kode kick sih. Belum dijawab udah di-kick. Kau nggak niat diskusi, mending kau open cam, aku open cam habis ini ya, berani? Bukan diskusi. Batu sih. Apa? Kalau mau niat menghujat, aku open cam, kau mau open cam ya, boleh? Siapa yang menghujat? Bertanya. Udah, kau nggak niat bertanya, udah dijawab tadi, kau tantrum. Apa jawabannya? Udah, kau diam dulu. Standby di situ, antri kembali, nggak usah sok-sokan. Jangan digeruduk ya. Nggak usah sok-sokan. Udah, diam dulu. Jangan digeruduk. Ya gimana Bang Juli? Nah, itu tadi Abang dari ayat yang ke-6. Kalau kita baca dari ayat yang ke-7 ya, kalau kita fokus satu ayat, Bang, itu kita bisa saya berpatokan dengan Bible saya ya, Bang ya. Oke, Bang, supaya bisa terjawab. Oke, Bang. Di ayat yang ke-7 jawabannya apa tadi? Anda sama nggak dengan orang yang kerasukan iblis itu menyembah Yesus? Saya kalau maksudnya kesamaan bagaimana, Bang? Untuk menyembah Yesus? Ya masa mau diulangi lagi sih, Bang? Yes, enggak. Orang yang kerasukan itu menyembah Yesus, Abang menyembah Yesus. Apa bedanya Abang dengan orang yang kerasukan iblis? Saya mutlak iya, saya menyembah Yesus. Karena itu tadi apa bedanya? Berarti sama kan? Sama ya atau beda? Tulisannya pakai gigi. Ya. Orang yang menyembah itu berarti waktu itu kan dia sedang sakit gitu loh. Supaya terjawab saya baca dulu ya, Bang ya, supaya kita bisa satu persatu. Oke ya. Di ayat yang ke-7 berkata, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Itu yang ngomong siapa itu, Bang? Nah, itu adalah siapa orang yang kerasukan tadi, Bang. Nah. Orang yang kerasukan apa iblisnya? Ya. Coba baca selanjutnya. Ya, nah ini ya. Yang berkata itu menurut Abang orang yang kerasukan. Baca selanjutnya. Oke, Bang. Ya, demi Allah jangan siksa aku karena sebelumnya Yesus itu iblis apa manusianya jadi? Hai, tunggu, Bang. Sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Nah, Bang, jadi yang ngomong tadi itu apa urusanmu itu manusia yang kerasukan apa iblisnya?
itu manusia yang kerasukan karena dia tahu bahwa Yesus itu maha tinggi, maha kuasa gitu bang. Oke, di nomor 8-nya tadi siapa yang diusir oleh Yesus? Nah, di ayat yang ke-8 itu, ya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Itu adalah kemahakuasaannya bang. Jadi Yesus itu memerintahkan roh jahat itu. Jangan dipotong dong, baca lagi. Enggak, saya jelasin dulu. Kalau saya nanti enggak, tunggu bang. Kita nggak asik kalau, maksudnya kalau terpotong-potong kan nggak enak gitu kan. Nah yang motong kan kamu. Nah, yang motong ayatnya kan kamu. Enggak, tunggu, saya cerita satu-satu. Maksudnya begini loh, kan Anda kan saya jelaskan langsung sekaligus saya baca kan itu tidak ini. Jadi kalau satu-satu ayat saya tidak baca, ini apa? Udahlah, poinnya cuma satu bang. Abang itu beda nggak dengan orang yang kerasukan iblis atau iblis yang merasuki orang itu menyembah Yesus? Sama atau beda? Sama menyembah Yesus itu aja. Sama atau beda? Sama menyembah Yesus. Ya udah sama, nggak ada bedanya kan dengan orang yang kerasukan iblis itu? Ya sama-sama kami sembah itu Yesus sudah. Oke, terus apa ajaran Yesus di Yohanes pasal 8 nomor 44 yang mengikuti perkataan iblis atau orang yang merasuki manusia itu? Bagaimana? Iblis yang merasuki manusia itu. Di ayat berapa? Yohanes 8 nomor 44. Ajaran Yesus tentang orang yang mengikuti perkataan orang yang kerasukan iblis itu atau iblis yang menyembah Yesus itu. Yohanes pasal 8 nomor 44. Di sini juga saya agak sedikit karena lagi maghrib ya bang ya, sorry jadi agak sedikit. Oke, Yohanes 8. Halo bang. Yohanes berapa bang? Halo? Enggak. Kalau di situ ada azan atau tarhim, Anda diem, itu menghormati. Kalau Anda memang toleransi, gitu loh. Tadi di Yohanes pasal 8 nomor 44, di situ tertulis perkataan Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, gitu loh. Kalau kita oke bang, oke. Ini bang. Oke bang, udah bang ya, udah oke. Abang udah kegoncang, abang udah mengikuti perkataan Yesus. Ternyata abang yang mengikuti iblis menyembahnya itu dilarang oleh Yesus, sehingga Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jedwar. Maka renungkanlah bang, abang itu sama dengan iblis atau orang kerasukan iblis menyembah Yesus bang. Kembalilah ke kebenaran bang, jangan mau disamakan dengan iblis, karena iblis itu tugasnya menyesatkan manusia bang. Begini loh, iblis bang, iblis itu menyesatkan manusia kan bang.